Saudara-saudara, yang saya minta para bupati, para gubernur, koordinasi yang sangat dekat sama komite dan sama pihak pusat dari Bappenas, ya, dan menteri-menteri terkait, sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang jelas dana otonomi khusus, ya, yang tahun ini belum dicairkan, ya, Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan dijadikan satu tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak. Di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan satu sama tahun depan. Sudah, catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini. 12 triliun lebih tadi. Sudah dicarikan? Sudah Pak. Tahun depan. Ke daerah-daerah? Sudah, ke daerah-daerah semua Pak. Sudah ya, berarti. Para gubernur sudah? Sudah? Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali, ya. Ya. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa ya? Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, ya. Komite membantu, para menteri siap, program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara. Sebagai contoh, MBG mungkin untuk satu provinsi ujungnya juga sangat besar itu, ya. Karena MBG itu akan memberi makan ke semua anak. Dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun. Oh, ya, lulusan SMA. Termasuk ibu-ibu hamil. Hari ini kepala BGN sudah berapa? 179 SPPG yang sudah berdiri. Dari target berapa? Jadi di Papua saja itu. Di Papua saja berarti totalnya nanti harus berapa? 100, kemudian daerah terpencil 1.400, kurang lebih menjadi sekitar 2.500 SPPG di seluruh Papua, Pak. Dengan total penerima manfaat 2.500. Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750.000 penerima manfaat dengan
dana yang akan turun ke sana kan 3 kali lipat dari yang di Jawa, Pak. Jadi kalau 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang Badan Gizi akan turun ke Papua tahun depan. Karena Harga kemahalan, Pak. Indeks kemahalan. indeks kemahalan. Iya. Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100. 179, Pak. Ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat, kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya. Jadi mencapai 2.500 Anda perkirakan sampai Insya Allah Pak bulan Maret total semuanya sudah selesai, Pak. untuk Papua Untuk Papua ya. 2.500 Iya, Pak. bulan Maret. Maret, Pak ya. Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua, yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor. Kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor, Pak, yang akan membangun di sana. Oke, Ya. Anda mengatakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah, jadi bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Siap, Pak Presiden. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap, Pak Presiden. Ya. Ya. Baik. Saya kira saudara-saudara, secara garis besar itu ya, saudara-saudara sekalian, saya paham provinsi saudara medannya ada sebagian yang sangat sulit, tapi saudara-saudara juga daerah saudara sebetulnya sangat potensial dan sangat indah. Sekarang pun saya kira banyak tokoh-tokoh dunia mengerti dan mau berwisata di Papua. Raja Ampat saya kira sudah jadi sangat terkenal di dunia. Mana Bupati Raja Ampat? Tapi kita harus jaga ya Raja Ampat dan semua kawasan jangan sampai dirusak oleh wisatawan datang dengan kapal mereka dan kadang-kadang juga meninggalkan sampah, kotoran dan sebagainya. Saya kira saudara-saudara, itu pengarahan saya kepada komite ini dan sekarang saya persilakan Mendagri dan Ketua Komite Percepatan menyampaikan paparannya atau bagaimana. Saya persilakan Mendagri. Siap, terima kasih Bapak. Yang kami memuliakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kemudian Bapak-Bapak Ibu Menteri, pimpinan lembaga, Pak Panglima, Kapolri, Pak Kabin, kemudian Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, rekan-rekan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tanah Papua. Kami Pak atas nama komite dan juga atas nama rekan-rekan Kepala Daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menyampaikan arahan kepada komite maupun kepada Kepala Daerah Bapak. Sejak dilantik oleh Bapak pada tanggal 8 Oktober 2005 di Istana,